Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gustina Erlianti sebagai dosen penggampu mata kuliah Manajemen Koleksi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan like video ini. Perkenalkan, nama saya Ineke Anyara dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang dasar-dasar pengembangan koleksi. Pengertian pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi dapat diartikan sebagai kegiatan di perpustakaan yang meliputi analisis kebutuhan pengguna, menyusun kebijakan pengembangan koleksi, melakukan seleksi bahan pustaka, serta melakukan pengadaan bahan pustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna atau pemustaka. Tujuan dari pengembangan koleksi hakikatnya adalah untuk membangun koleksi perpustakaan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta dengan tetap memperhatikan tuntutan, minat, dan selera masyarakat pengguna perpustakaan. Tujuan pengembangan koleksi: 1. Menetapkan kebijakan pada rencana pengadaan bahan pustaka. Kedua, menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaan. Ketiga, mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan. Keempat, menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan. Dan kelima, melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Ada 5 asas pengembangan koleksi. 1. Relevansi. Dalam melakukan pengembangan koleksi, hendaknya relevan dengan program dari lembaga induknya dan masyarakat secara luas yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan tersebut. Yang kedua, berorientasi pada pengguna. Dalam melakukan pengembangan koleksi harus lebih ditunjukkan pada kebutuhan pengguna, sehingga kepentingan pengguna harus menjadi acuan. Oleh karena itu, demikian langkah dari awal dalam suatu pengembangan koleksi harus dimulai dengan menganalisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, kelengkapan. Dalam melakukan pengembangan koleksi harus membuat sebuah komponen koleksi. Artinya, dalam pengembangan koleksi tidak hanya baku teks atau koleksi tercetak saja, tetapi menyangkut koleksi non-cetak seperti kaset, CD, DVD, dan sebagainya. 4. Kemutakhiran. Dalam pengembangan koleksi, aspek kemutakhiran harus diupayakan. Artinya, dalam melakukan pengembangan koleksi harus selalu dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan ilmu, teknologi, pengetahuan, dan teknologi saat ini. 5. Kerjasama. Perpustakaan atau lembaga informasi menghadapi keterbatasan, misalnya dana, tenaga, tempat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pengembangan koleksi diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai lembaga perpustakaan atau lembaga informasi. Faktor menyusun rencana pengembangan koleksi. 1. Visi dan misi dari lembaga di mana perpustakaan itu berada. Yang kedua, cakupan dari koleksi yang akan dikembangkan. Ketiga, karakteristik dari setiap koleksi atau bacaan. Keempat, aspek anggaran yang terkait dengan pengembangan koleksi. Kelima, prioritas koleksi yang akan dikembangkan. Dan yang keenam adalah masyarakat atau pengguna yang akan dilayani. Proses pengembangan koleksi. 1. Analisis masyarakat. Dari kegiatan analisis masyarakat ini dapat diperoleh profil penggunaan perpustakaan secara lengkap serta kebutuhan terhadap koleksi perpustakaan. Dalam analisis masyarakat ini, petugas perpustakaan harus tetap memperhatikan masyarakat penggunanya secara menyeluruh. 2. Kebijakan pengembangan koleksi. Dalam pengembangan koleksi ini biasanya menyangkut hal-hal yang sifatnya umum, seperti perencanaan pengembangan koleksi yang akan dilakukan, jenis koleksi yang akan dikembangkan, prioritas jenis koleksi yang akan dikembangkan, anggaran yang diusulkan, tim yang terlibat dalam penggunaan koleksi, dan lain-lain. Yang ketiga, seleksi bahan pustaka. Dalam tahap ini, staf perpustakaan melakukan pemilihan koleksi. Dalam melakukan seleksi ini, biasanya menggunakan alat bantu seleksi dan alat bantu verifikasi. 4. Pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka memiliki cakupan yang luas,
tidak hanya sekedar pembelian, tapi merupakan sebuah proses luas yang meliputi pemasaran, pengadaan sampai dengan tahap administrasi yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka. Yang kelima, penyiangan bahan pustaka. Penyiangan adalah merupakan suatu kegiatan penarikan koleksi dari tempat raknya. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dilakukannya penyiangan bahan pustaka, antara lain keterbatasan ruangan, koleksi yang rusak, adanya edisi baru, dan lain-lain. Yang terakhir adalah evaluasi pengembangan koleksi. Adapun mengenai evaluasi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni evaluasi proses, yakni melakukan evaluasi setiap tahapan dalam pengembangan koleksi, serta evaluasi hasil, yakni dengan melakukan evaluasi antara tujuan dari kegiatan pengembangan koleksi dengan hasil yang dicapai dalam pengembangan koleksi. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi ada 3. 1. Fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi komunikasi internal. Dan yang ketiga, fungsi komunikasi eksternal. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.